エドセアの南の果てを滑る。我が地に攻め入ってきた。何の説得力もないが。これでよかろう。Awal cerita dibuka klan adalah Raja Iblis terkuat yang membenci seluruh umat manusia. Namun, takdir berkata lain, dalam upayanya untuk memusnahkan ras manusia, seorang bayi kecil mampu mencairkan hatinya, dan dia pun mengadopsi anak tersebut sebagai miliknya. Sekarang, dia harus menyembunyikan kekuatan sebenarnya dan berpura-pura menjadi orang biasa agar bisa hidup di dunia manusia. Ketika cerita dimulai, Alicia mengikuti ayahnya ke pertanian, dan setelah mereka selesai, dia dipanggil untuk kembali ke rumah. Dia melihat sekeliling rumah dan memperhatikan peta Eddie yang menunjukkan tempat-tempat gelap. Dia bertanya kepada ayahnya, apa yang ada di luar kota mereka. Pertanyaan itu sulit dijawab oleh ayahnya karena dia sendiri tidak tahu. Dia menjelaskan bahwa semua manusia, termasuk Alicia, dilahirkan dengan rasa ingin tahu, tetapi setiap usaha untuk memasuki tempat gelap itu selalu berakhir dengan bencana. Di tempat gelap itu, ada 4 iblis yang menjaga arah barat, timur, utara, dan selatan dari Eddie. Semua tim yang dikirim untuk mencari tahu apa yang ada di balik mereka telah dihancurkan. Alicia terkejut dan bertanya-tanya apakah itu berarti sangat berbahaya. Ayahnya menjelaskan bahwa sampai iblis-iblis itu dikalahkan, mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sana. Namun, setiap masalah pasti ada solusinya. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa ada harta karun yang digunakan para pahlawan untuk bertarung. Hanya pahlawan yang memiliki harta karun ini, yakni pedang, yang bisa melawan iblis-iblis tersebut. Hal ini semakin membuat Alicia bersemangat. Dia ingin menjadi pahlawan dan berjuang. Jika dia bisa mendapatkan pedang Hayden, dia akan bisa bertarung. Jika mereka menang, mereka bisa melihat dunia di luar peta mereka dan mengetahui apa yang ada di tempat-tempat gelap itu. Beberapa tahun berlalu, Alicia bukan lagi seorang anak. Dia kini menjadi bagian dari para pahlawan yang terpilih. Dia menutup matanya dan membukanya kembali di dalam truk yang mengantarkan mereka ke pinggiran kota. Dia memegang rantai di lehernya dan memberitahu ayahnya bahwa waktunya telah tiba untuk berjuang demi kotanya. Dia tidak pergi sendiri, ada beberapa pahlawan lain yang ikut dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan, mereka mulai bercakap-cakap dan memperkenalkan diri masing-masing. Di antara mereka terdapat beberapa orang terkenal, seperti Minel, yang harta karun yang dimilikinya tidak mampu mengingat dari mana dia berasal. Saat mereka semakin mendekati pinggiran kota, seorang anggota lain, Stefan, yang memiliki harta karun Tenma, memperingatkan mereka bahwa mereka sudah dekat. Tiba-tiba, kendaraan mereka berhenti dan sopir memberitahu bahwa kereta tidak bisa lebih dekat ke tempat itu. Mereka bersiap untuk turun, tetapi belum juga sampai ke tanah ketika iblis mulai menyerang mereka. Beberapa dari mereka tewas akibat serangan tersebut, dan Stefan berteriak agar semuanya keluar dan bertarung. Mereka berbondong-bondong keluar dan Stefan membagi kelompok mereka. Para pemanah dan lancar mulai beraksi sementara dia memberitahu yang lain bahwa dia akan berpasangan dengan Alicia untuk melawan yang tersisa. Alicia memiliki harta karun Iwatubame, dan dia bergabung dengan Stefan untuk melawan. Dia kuat dan menawan, tetapi yang lebih penting, dia sangat sadar lingkungan di sekitarnya. Di depan mereka ada salah satu Raja Iblis. Ia berbicara tentang dunia yang penuh kekacauan dan mengakui bahwa dunia ini lahir dari kekacauan. Saat pertempuran berlanjut, semua pahlawan melompati pegunungan hingga mereka tiba di puncak. Sementara itu, Stefan, yang merasa senang karena diakui sebagai yang paling cerdas, memberitahu mereka bahwa hari itu adalah hari mereka akan diakui sebagai orang-orang kuat dan harus menunjukkan kepada orang-orang yang memilih mereka bahwa mereka cukup kuat. Saat mereka sampai di Gunung Bulan, Raja Iblis keluar dan sosoknya yang menakutkan membuat Stefan mundur. Meskipun dia merasa takut, mereka sudah ditugaskan untuk ini, dan mereka adalah pahlawan. Bersama-sama, mereka akan mewujudkan legenda. Namun, Stefan tiba-tiba diserang oleh Clevites dari kejauhan dan dibunuh. Semua orang terkejut karena Clevites tidak mendekat sama sekali. Seorang pahlawan berinisiatif untuk memimpin dan mendorong yang lain untuk bertarung, tetapi Alicia mengambil waktu untuk mempertimbangkan situasinya.
Saat para pahlawan mendekat ke Clevites, dia membunuh mereka semua tanpa bergerak dari tempatnya. Alicia pekik, menyadari bahwa Clevites menyerang dari bayang-bayangnya. Jika mereka ingin selamat, mereka harus menjauh dari bayang-bayang itu. Mereka bingung harus bagaimana, tetapi Alicia mulai melompat. Dia melompat di sepanjang gunung dan berlari. Bayang-bayang itu semakin mendekatinya, dan dia adalah pahlawan pertama yang melihat serangan sebelum mengenai dan melawannya. Clevites tertegun, menyadari bahwa ini mungkin akan lebih sulit daripada yang sebelumnya dia hadapi. Berkat tekad umat manusia dan misi mereka, Clevites tertarik. Dia belum berinteraksi dengan ras manusia selama sekitar 1000 tahun, dan kini melihat bahwa mereka memiliki ketahanan dan semangat. Namun, ia tidak tahu apa yang menjadikan mereka begitu kuat dan bertekad. Semua pahlawan melawan Clevites, dan sayangnya, orang terakhir yang ia bunuh adalah Alicia. Saat tubuhnya terbang ke langit, dia menutup mata dan meminta maaf kepada ayahnya, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa menggapai impiannya. Pada saat itu, di ibu kota Hydrart, kehidupan orang-orang berjalan normal tanpa menyadari bahwa bahaya mengancam mereka. Clevites muncul, dan semua orang panik. Namun, dia malah penasaran dan tidak menghiraukan mereka, ingin tahu apa yang mereka lakukan. Dia ingat bahwa orang-orang yang menyerang wilayahnya mengklaim sebagai pahlawan yang diutus oleh Raja Hayden. Rencananya adalah mengalahkan semua orang di sekitarnya dan sampai ke raja. Para penduduk desa mulai melarikan diri, sedangkan kesatria bersiap menyerang. Clevites tidak mengangkat serangan balik tetapi malah berlari ke istana untuk mencari tahu kekuatan apa yang menggerakkan mereka. Kesatria mencoba menjaga keamanan pintu gerbang istana dan melepaskan banyak panah ke arah Clevites, tetapi semua serangan itu tidak ada efeknya. Clevites menyadari bahwa mereka tidak sekuat yang dia kira, dan setelah merobohkan dinding istana seperti dinding Jericho, para kesatria merasa tidak berdaya. Salah satu dari mereka segera berlari untuk memberitahu raja bahwa ada iblis yang menyerang, dan raja tidak terlihat terkejut. Dia tahu bahwa jika ada iblis, itu berarti para pahlawan telah gagal. Raja bersiap melindungi pedang Hayden, mana Hydrart. Namun, Clevites, yang bertekad menghancurkan umat manusia, mendengar tangisan seorang bayi dari seorang ibu yang sekarat. Sang ibu memohon agar dia menyelamatkan anak tersebut, yang membuatnya terkejut. Ia mengingatkan ibu itu bahwa langkahnya untuk menghancurkan umat manusia telah dimulai, dan jika mau menyalahkan, seharusnya dia menyalahkan anak itu karena dilahirkan sebagai manusia. Setelah ibu itu meninggal, Clevites mengambil bayi tersebut. Meskipun tidak yakin, dia memutuskan untuk melihat apa yang akan tumbuh dari bayi manusia ini. Di dalam kerajaan besar ini, terdapat 5 ras manusia yang masing-masing memiliki karakter unik. Ada banyak petualangan dan tantangan yang menanti mereka di depan. Dari sini, cerita Alicia dan petualangan mereka bersama klan sebagai Raja Iblis yang menyimpan banyak rahasia serta anak yang dia adopsi. Organisasi dalam dunia ini terdiri dari berbagai ras, masing-masing dengan karakteristik unik. Pertama, ada Orgites yang berani dan memiliki tanduk di kepala mereka. Berikutnya adalah Sladens yang lebih introvert dan tidak suka berinteraksi dengan ras lain. Lalu ada Benti yang tampak seperti bandit setan, tetapi sebenarnya sangat kuat. Terakhir, ada Haydan yang mirip dengan manusia dan merupakan ras terkecil, tetapi paling bijaksana, mampu membuat senjata dari Aranochite. Namun, hanya keluarga kerajaan yang mengetahui teknik rahasia ini. Dengan kebijaksanaan yang menjadi satu-satunya kekuatan mereka, mereka menjual senjata tersebut kepada ras Dun, menyebabkan kedua ras ini terlibat dalam petualangan bersama dan menghasilkan keturunan campuran. Meskipun begitu, hanya sedikit Haydan murni yang tersisa di luar kerajaan mereka. Di Luna Mountains yang dalam, terdapat makhluk raksasa berekor 9 bernama Clevites yang sedang melindungi bayi dari serangan makhluk lain. Saat bayi itu mulai menangis, Clevites khawatir bayi tersebut bisa segera terluka. Ia membungkus diri di sekeliling bayi untuk menghindari bahaya dan mencoba menenangkannya, bahkan menggunakan kukunya untuk membuat awak bayi tidur. Namun, ketika bayi itu terbangun dan kembali menangis, ia merasa frustrasi. Dalam keputusasaannya, ia mempertimbangkan untuk melempar bayi itu ke sebuah lubang penuh serangga, tetapi bukan serangga berbahaya, melainkan serangga yang memakan kotoran. Clevites berpendapat bahwa manusia tumbuh dengan cepat,
merindukan saat ia menemukan bayi malang itu, dan menyesali keputusan baik hatinya untuk mengambilnya. Namun, karena harga dirinya sebagai raja makhluk gelap, ia memutuskan untuk membesarkan bayi tersebut dan menyadari bahwa ia memerlukan bantuan. Untuk membesarkan bayi itu, ia memutuskan untuk menghidupkan kembali seorang wanita bernama Alicia yang sebelumnya mati dalam pertempuran melawan makhluk gelap. Setelah dihidupkan kembali, Alicia terkejut dan berusaha menyerang Clevites, hanya untuk menyadari bahwa semua senjata dan tubuh rekannya telah hilang. Clevites dengan bangga mengklaim bahwa ia telah menghidupkannya dengan kekuatan gelapnya, yang menjadikan Alicia sebagai mayat hidup. Alicia terkejut mendengar kemampuan bahasa manusia yang dimiliki Clevites dan merasa sedikit bangga menjadi satu-satunya yang selamat. Namun, saat Clevites meminta Alicia untuk menunjukkan orangnya, ia berasumsi bahwa itu adalah bagian dari tubuh wanita tersebut. Clevites meminta Alicia untuk membantu memberi makan bayi dengan susu, tetapi ia mengungkapkan bahwa tanpa melahirkan, ia tidak dapat menghasilkan susu. Meskipun Alicia merasa malu, Clevites tetap mengabaikan permohonannya untuk mati. Mereka terlibat dalam perdebatan yang tidak ada habisnya mengenai bagaimana merawat bayi itu. Alicia kemudian mengusulkan untuk menyewa seorang wanita untuk memberi susu pada bayi. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki uang. Clevites adalah makhluk yang kuat, tetapi juga tidak memiliki harta. Dengan adanya Arkinite di dalam gua, Alicia berpikir mereka dapat menghasilkan uang. Ketika mereka merencanakan untuk mendapatkan uang, Clevites setuju untuk mencari ibu susu dan berencana untuk menyamar sebagai anak laki-laki agar bisa berjalan di antara manusia. Clevites mengubah penampilannya menjadi seorang anak laki-laki bernama Clan, sementara ia menamakan bayi itu Luna. Dalam perjalanan mereka untuk mencari makanan dan tempat tinggal, Alicia mencoba merawat Luna, tetapi sering terganggu oleh komentar Clan yang percaya bahwa serangga kotoran lebih baik dalam hal kebersihan dibandingkan dirinya. Ketika mereka mendatangi kamp Alicia, mereka menemukan tempat itu kosong, namun Alicia percaya barang-barang berharga mereka disimpan di tempat lain. Namun, Clan menyuruhnya untuk mandi sebelum mencari barang berharga itu. Saat mandi, Alicia menemukan bahwa kain yang mereka gunakan untuk membungkus bayi itu memiliki lambang kerajaannya. Ketika dia menyadari Luna adalah bayi kerajaan, ketegangan meningkat. Di tempat lain, seorang tentara mencari orang-orang selamat di kerajaan yang hancur, sedangkan Jenderal Drell merencanakan untuk mengambil alih kerajaan Hayden agar tidak ada ras lain yang melakukannya terlebih dahulu. Dia ingin menemukan pewaris kerajaan dengan darah bangsawan untuk mendapatkan rahasia pengolahan Aranochite. Sementara itu, Alicia mulai khawatir tentang potensi bahaya yang bisa dialami Luna dan menjadi bertekad untuk melindungi bayi itu. Mereka bertemu dengan bandit yang menyerang dan Clan, yang mencoba untuk menunjukkan kekuatannya, malah pingsan setelah dipukul. Alicia tersadar bahwa dia bahkan tidak mampu bertarung meski sudah dihidupkan kembali. Ketika mereka terbangun, Clan menjelaskan bahwa mereka telah diculik oleh para bandit dan menyiapkan rencana untuk melarikan diri, sambil menggendong Luna yang terlihat tenang, membuat Alicia semakin cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Clan, entah bagaimana, merasa tenang meskipun situasi ini sangat berbahaya, sedangkan Alicia berharap bisa berpikir lebih jernih untuk menyelamatkan mereka. Clan menjelaskan kepada Alicia bahwa meskipun dia telah mengubah penampilannya menjadi manusia, tubuhnya menjadi lebih rapuh, seperti manusia biasa. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia terkena serangan mendadak dari belakang, dia bisa pingsan. Dengan pertahanan alami yang lemah, Clan memutuskan untuk tidak melarikan diri dari situasi ini karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya hingga Luna menjadi raja yang baru. Dia juga ingin memahami lebih baik tentang dunia manusia dan alasan di balik penculikan yang dialami para tawanan. Darren memperingatkan semua tawanan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Seorang wanita yang bertanggung jawab atas wanita dan anak-anak, memerintahkannya untuk menyerahkan Luna agar dirawat. Di dalam markas, ternyata ada sebuah kolam dengan pedang legendaris di dasarnya yang dijaga oleh sesuatu yang sangat kuat. Darren membawa Alicia kepada Brocho, pemimpin sementara kelompok bandit Crows, yang berperilaku sangat kejam. Brocho memiliki binatang peliharaan yang menakutkan, Betty, yang bisa membunuh siapa saja. Diketahui bahwa Brocho telah menyita kekuasaan sementara dari Jazak, bos asli kelompok tersebut.
Brocho menyimpulkan bahwa Alicia adalah salah satu dari 13 pahlawan yang dikirim dari Hayden untuk mengalahkan Clevites, dan menyatakan bahwa Alicia melarikan diri dengan membawa kristal sihir yang dia kumpulkan. Alicia memberitahunya bahwa semua yang ada dalam keluarganya telah musnah dan bahwa ibu kota telah dihancurkan oleh Clevites. Brocho berencana untuk memperoleh senjata berharga yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan, seperti pedang mana Hitler, yang kini harganya akan melonjak karena tidak ada lagi keluarga kerajaan yang hidup. Ia juga ingin mengetahui lokasi senjata para pahlawan lain yang hilang dan ketika Alicia bersikeras tidak memberikan informasi, Brocho memerintahkan Darren dan Sach untuk membawanya ke markas Clevites untuk mencari harta karun. Sementara itu, Clan bekerja sebagai pelayan di Bandits Inn yang dikelola oleh Cam. Banyak bandit mencoba mendekati Cam, dan Clan hanya bisa melihat betapa buruknya perlakuan mereka. Nu, seorang wanita yang juga bekerja di tempat itu, memberi makan Luna dengan susu yang ia bawa. Dia bekerja keras di bawah kekerasan pelanggan yang adalah bandit, namun Clan pun melayani mereka dengan sabar. Setelah dua bandit memperlakukan Nu dengan kasar dan meninggalkannya terluka, Clan mengambil tindakan dan menghukum mereka dengan cara yang mematikan. Sementara itu, Nu tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada para pelaku tersebut dan fokus untuk menyusui Luna, yang kini dalam pelukan Clan. Klien kemudian berbincang dengan Nu dan mencoba memahami kehidupannya. Nu menceritakan bagaimana dia telah tumbuh dalam kehidupan yang penuh penderitaan dan kehilangan ibunya. Dalam prosesnya, Clan menawarkan agar Nu bergabung dengannya sebagai pengasuh Luna, meskipun Nu menyadari bahwa dia juga terjebak dalam kondisi seperti budak. Dia memilih untuk tetap di tempatnya demi menjaga anak-anak lain yang dibutuhkannya. Di sisi lain, Alicia dibawa oleh bandit ke sebuah jembatan dan dipaksa untuk melangkah ke tengah. Ketika dia melihat ke bawah, dia mengetahui bahwa di sungai itu terdapat permata yang sangat berharga. Salah satu budak menantang untuk melompat dan mencari pedang legendaris di dasar sungai, namun dia menjadi korban monster ganas di dalamnya. Alicia merasakannya dan menyadari situasi licik bandit tersebut. Saat bandit bernama Pedo mencoba untuk menyerangnya, Alicia melawan balik dan berhasil menyabotase tali pengikatnya sebelum melompat dari jembatan. Alicia terjun dari jembatan dan jatuh dengan keras, tubuhnya hancur dan terbelah. Dua bandit yang melihatnya terjatuh merasa takut jika Brocho mengetahui kejadiannya, sehingga mereka memutuskan untuk turun dan memastikan apakah Alicia benar-benar sudah mati. Namun, Alicia perlahan mendapatkan kesadarannya kembali dan menyadari bahwa Clan telah mengubahnya menjadi undead. Ia hanya bisa menggerakkan satu matanya dan tidak merasakan atau bisa bergerak dari leher ke bawah. Dalam keheningan, ia mencoba berpura-pura mati agar bandit tidak menyadari bahwa ia masih hidup. Tiba-tiba, pembuluh darah di dekat matanya bergerak membentuk wajah Clan, yang menyebutnya bodoh karena kehilangan banyak darah. Clan menerangkan bahwa bentuknya yang sekarang bergantung pada seberapa banyak darah sihir yang dimiliki Alicia. Ia berencana menggunakan darah sihir tersebut untuk menyembuhkan Alicia sepenuhnya, kecuali bagian tubuh yang terpisah. Namun, ketika Alicia bertanya mengapa Clan tidak menyembuhkannya lagi, Clan menjelaskan bahwa ia hanya butuh waktu untuk mendengar pertanyaan dari Alicia. Clan memberi tahu Alicia bahwa ia telah menemukan pengasuh untuk Luna, yaitu Nu, seorang anggota bandit. Ia tidak sepenuhnya memahami dunia manusia, tetapi yakin bahwa Nu mengalami pelecehan dan kekerasan, yang membuatnya ingin membantu Nu pergi bersama mereka. Namun, Nu menolak tawaran tersebut, dan Clan tidak mengerti mengapa. Alicia menjelaskan bahwa Nu mungkin menganggap baik Clan maupun Luna sebagai budak, yang tidak diperbolehkan pergi. Dengan pemahaman baru ini, Clan meminta Alicia untuk membantu meyakinkan Nu untuk ikut mereka. Alicia berpikir bahwa cara termudah adalah mengalahkan semua bandit di tempat tersebut, tetapi Clan menolak karena khawatir itu akan membahayakan rencananya untuk tetap berada dalam penyamaran. Sebagai gantinya, ia menyuruh Alicia melakukannya, mengingat tidak ada yang akan mencurigai seorang pahlawan jika dia menghabisi kelompok bandit itu. Meskipun ragu, akhirnya Alicia setuju untuk menyelesaikan tugas ini sebelum Luna merasa lapar lagi. Clan kemudian memaksakan semua darah sihir kembali ke dalam tubuh Alicia, yang menyebabkan dia merasakan sakit saat tulangnya menyambung kembali. Para bandit yang melihatnya bingung dan ketakutan melihat pahlawan setengah mati itu bangkit. Darren, pemimpin bandit,
mengarahkan bawahannya untuk menangkap Alicia dan memastikan dia tidak bisa melarikan diri lagi. Namun, Alicia dengan mudah mengalahkan bandit pertama yang mendekatinya, mengambil pedangnya dan membuka belenggu di tangannya. Sementara itu, Glenn mencari Nu dan berjanji kepada Luna bahwa dia akan berhasil meyakinkan Nu untuk menjadi pengasuhnya. Di dalam markas bandit, Cam memanggil Nu dan memarahinya karena tidak membersihkan dapur. Dia memperhatikan Nu yang tampaknya ceria meskipun baru saja disiksa, dan mulai mencurigai ada sesuatu yang terjadi. Nu pun tanpa sadar menyebutkan bahwa seseorang menawarkan untuk membawanya pergi, menjelaskan itu pada Cam. Sementara Broco mendengar itu dan memasuki ruangan, Cam merasa cemas apa yang akan terjadi pada Nu. Broco membawa Nu ke gua rahasia tempat dia menciptakan ore sihir. Di dalam gua, Nu terkejut menemukan ada tengkorak manusia, dan saat cahaya padam, dia berteriak kebingungan. Broco berusaha menyalakan kembali lampu, dan saat ia melakukannya, Nu melihat troll bernama Betty yang mengerikan di depannya. Nu ketakutan dan berusaha melawan, tetapi Broco menyuruh Betty untuk memakannya sebagai hukuman karena Nu dianggap telah mengkhianati kepercayaan kelompok Trolls. Dalam keadaan panik, Nu mengingat tawaran Glenn dan berharap dia bisa meminta pertolongan darinya. Namun, saat Betty bersiap untuk menyerangnya, Glenn datang dan mengintervensi, merasakan kedamaian di antara mereka. Dia berencana untuk menyelamatkan Nu dan menghindari semua makhluk yang menghalangi jalannya. Glenn merasa bersalah terlambat dan menyalahkan dirinya sendiri, serta tidak memahami mengapa troll seperti Betty mau dikendalikan oleh manusia seperti Broco. Dia pun berkata bahwa Glenn hanya ingin mati dan menyuruh Betty untuk melahap Glenn dan bayinya. Tapi, Betty tahu siapa tuannya dan dia nggak mau melakukan itu. Dia merasa tertekan dengan Naru yang sudah ditelannya, dan tanpa Glenn melakukan apa-apa, Betty pun memuntahkan Naru dengan paksa. Naru muncul dalam kondisi agak parah, ada beberapa luka dan patah, tapi dia masih bisa bernapas lemah. Glenn merasa dia bisa menyelamatkannya, tapi dia harus berhadapan dulu dengan Broco. Dia bilang pada Luna, hanya kamu yang bisa menghibur Naru. Lalu dia mengangkat Luna di atas tubuh Naru dan memerintahkan trompet untuk membawa mereka pergi. Mereka langsung melarikan diri, dan Broco tertegun. Ini adalah pemandangan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia mulai curiga Glenn menggunakan sihir. Glenn, yang belum tahu apa itu sihir, cuma bisa menjelaskan bagaimana biji ajaib itu bekerja dan komponen yang diperlukan untuk menghidupkannya. Dia menunjukkan lampu di tangannya yang terbuat dari biji ajaib, yang memungkinkannya mengendalikan troll dan monster lain, meski saat ini dia hanya dapat mengendalikan troll perempuan. Ketika dia merasakan kontrolnya atas Betty melemah, dia pun melepaskan biji itu. Bau yang menyengat memenuhi udara, dan Betty kembali terjaga. Glenn pun menyadari ada sesuatu yang aneh dengan biji tersebut. Betty berjuang melawan rantainya dan mencoba menyerang Glenn, yang dengan gesit menghindar. Glenn merasa tidak tahu banyak tentang manusia, jadi dia tidak bisa membaca tindakan mereka. Dia jadi marah pada Alice karena tidak memberi tahu tentang biji ajaib itu. Di sisi lain, Alice juga sedang dalam situasi yang sulit. Banyak bandit yang menghalangi jalan, dan dia mulai merasa kewalahan. Ada banyak sekali yang harus dia lawan, dan inti mananya pun melemah karena dia mengambil kekuatan dari darah Clef yang membuatnya semakin lelah. Dia butuh senjata yang lebih baik, jadi dia berlari menuju sungai untuk mendapatkan senjata legendaris, Arventis. Dalam perjalanan, dia khawatir apa yang akan terjadi jika dia tertangkap, pasti hal mengerikan yang akan dia alami. Para bandit pun bertanya-tanya apakah dia berani lompat ke sungai, karena selama 300 tahun, tidak ada yang selamat dari sungai itu. Tentu saja, dia bukan bercanda, dia melompat ke tempat yang lebih aman. Mereka akhirnya mengikuti jejaknya, dan saat Alice sudah tiba di atas, dia memotong perancah yang membuat banyak bandit jatuh ke air, menjadi santapan monster sungai. Dalam kegaduhan itu, mereka menyadari bahwa Alice menghilang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa dia berada di bawah air. Keberuntungan Alice adalah dia tidak bisa tenggelam. Sebelum melompat, dia memastikan bisa bernapas dengan baik. Alih-alih panik, dia menahan napas agar monster di bawah tidak menyadarinya dan merencanakan untuk menyelam ke dasar sungai demi mendapatkan senjatanya.